Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong Harifah untuk pimpin doa, nak. Baik, Bu. Sebelum kita mulaikan kegiatan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Harifah. Sebelum kita masuk pembelajaran, jangan lupa kalian absen ya. Dibuka Telegram grup kelas fisika, kalian hanya tinggal klik hadir untuk menandakan kalian ikut pembelajaran fisika hari ini. Sudah? Baik Ibu. Baik, Ibu. Sudah Bu. Baik, Bu. Sudah semua ya? Sudah Bu. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selesai pembelajaran, kalian diharapkan mampu menjelaskan fluida statis dan fluida dinamis. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang massa jenis. Apa itu massa jenis, nak? Siapa yang tahu apa itu massa jenis? Massa jenis, massa dibagi volume, Bu. Iya, massa dibagi volume. Terima kasih, Ria. Ada minyak dan ada air. Massa jenisnya lebih besar mana? Air Bu. Air, Bu. Betul sekali. Sebelumnya juga kita pernah belajar tentang gaya. Itu gaya. Tarikan atau dorongan? Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang fluida, sekarang Ibu mau cek fokus kalian nih. Kalau Ibu bilang fisika, kalian semua jawab asik. Bisa? Fisika. Asik. Terima kasih atas senyumnya. Hal yang biasa kita lakukan setiap hari itu adalah minum dan mandi. Apa yang kita butuhkan untuk minum dan mandi? Air Bu. Bagaimana air itu sampai ke tempat kita? Mengalir dari gunung Bu. Selanjutnya ada lagi yang pasti selalu kita lakukan itu adalah bernapas. Apa yang kita hirup saat bernapas itu? Oksigen. Udara, oksigen ya, betul sekali. Bagaimana caranya oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Hirup, Ibu. Berarti kita memaksa udaranya itu mengalir ya dari luar hidung kita, dia masuk ke dalam hidung. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Tadi sudah ada dua zat yang dapat mengalir, apa saja? Air, zat cair, Bu. Dan gas. Dan udara tadi gas. Hari ini kita akan belajar mengenai fluida. Kita khususkan pada pokok materi fluida statis di bagian tekanan hidrostatis. Fluida statis itu adalah fluida yang diam. Contoh fluida yang diam. Ada yang tahu? Air di ember, Bu. Oh, betul Air di sekali. gelas. Air di ember, air di gelas ini juga merupakan fluida statis. Kalau fluida dinamis, yang biasanya kita cari Yang kalau lagi mengalir, gerah itu di bawah pohon, biasanya ada apa? Ada sungai Bu. Iya tuh Satima, ada zat cair yang mengalir. Baik, kita masuk ya ke materi. Sekitar bulan April lalu, Indonesia sempat berduka akan ada tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menceritakan kembali secara singkat tentang tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala? Ria mungkin bisa, Ria? Seingat saya nih KRI Nanggala ini miliknya Angkatan Laut ya, Bu ya, yang berlayar di perairan Bali kalau tidak salah. Kemudian kapal selam ini terjadi kesalahan teknis atau mesin gimana sehingga tidak mampu lagi untuk keluar berbenam gitu, Ibu. Kabarnya pecah ya, Bu ya. Iya, Jadi kabarnya terbelah bagian menjadi tiga. Iya, dan betul tidak sekali. bisa dievakuasi. Itu seingat saya, Bu. Iya, terima kasih Ria. Kita beri aplaus untuk Ria. Kalian punya pulpen? Ada pulpen? Bisa diambil pulpennya, Ada, Bu, dipegang. ada ini, Bu. Nah, Ini. pulpen itu punya dua sisi ya. Dibuka dulu tutupnya. Pulpen itu ada yang bagian runcing yang biasa kita pakai untuk menulis dan ada bagian belakangnya yang kita buka biasanya. Sekarang Ibu akan melakukan demonstrasi sederhana ya. Pertama, jari telunjuk kalian dan pulpen ini, pulpennya kalian kenai ke jari telunjuk. Nah, ditekan terus. Sakit, Bu, sakit. Iya, sakit sudah. Sekarang coba kita balik ya. Kita pakai bagian belakangnya yang tadi tidak dipakai untuk menulis, biasanya untuk tempat tutupnya. Sekarang hal yang sama kita lakukan seperti tadi. Biasa saja, tidak sakit. Kenapa tadi kalau yang untuk dipakai untuk menulis itu bisa sakit, nak? Runcing, Bu. Runcing. Benar sekali, karena runcing dia menyebabkan lebih sakit. Sakit itu bisa menunjukkan tekanan yang dirasakan oleh jari telunjuk kita, ya. Kalau dari situ berarti tekanannya lebih besar yang mana, nak? Yang runcing tadi, Bu. Ya, yang runcing karena mengakibatkan rasa sakit lebih besar. Nah, ini ada gambar kardus. Biasanya kalau kalian melihat kardus, apa yang kalian lihat?
Ada tulisan apa saja di kardus itu? Batas tumpukan, Bu. Batas tumpukannya. tumpukan. Iya, Titin, batas tumpukan. Misalnya ada tulisan tumpukan maksimal. Apa yang terjadi kalau misalnya kardus itu ditumpuk terus melebihi 820 misalnya? Penyok, Bu. Penyok. Yang mana yang penyok? Bawah, Bu. Yang Bawah. bagian Bawah, bawah. Bu. Kenapa yang bagian bawah bisa Yang di bawah, penyok, yang Bu. atas tidak? Karena di yang di bawah bawah merasakan itu tekanan yang dia besar, mendapatkan Bu. tekanan yang Karena ditekan besar. dari atas. Oh, berarti udah paham nih ya. Dan ini adalah persamaan tekanan. Tadi sudah coba untuk menganalisis dari gambar-gambar yang Ibu berikan. Persamaan tekanan itu adalah P, F, per A. F itu adalah gaya, A-nya itu adalah luas penampang atau luas permukaan. Berarti kalau berdasarkan pemahaman kalian tadi, kalau luasnya semakin besar, tekanannya bagaimana? Semakin kecil, Bu. Kalau luas penampangnya semakin besar, berarti tekanannya akan semakin kecil. Kecil. Kalau luasnya semakin kecil, seperti jarum, tekanannya akan Kecil. Besar, Bu. Semakin besar, Bu. besar. Begitu juga dengan gaya. Tadi kalau kardusnya ditumpuk semakin banyak, semakin tinggi, melebihi batas maksimum ya, bagian bawahnya akan rusak karena mengalami tekanan yang semakin. Di sini Ibu punya gambar, ada laut, ada gunung. Pernah jalan-jalan ke gunung? Pernah, Bu, pernah. Pernah, Bu. Nah, Saya di gunung, Bu. di gunung itu kalau kita dalam perjalanan ke gunung, biasanya ada sensasi aneh di telinga kita. Gimana rasanya? Pernah ada yang merasakan seperti itu? Atau hanya Ibu saja nih? Berdengung. Iya, Bu. Berdengung. Kadang kayak Itu karena apa iya, ya? Bu. Tekanan Ada yang udara tahu? mungkin ya, Bu, Karena ya. perbedaan tekanan, Karena Bu. Iya, karena perbedaan tekanan antara di pantai dan di gunung. Sekarang Ibu mau tanya nih, tekanan antara di pantai dan di gunung, di atas gunung itu lebih besar di mana tekanannya? Di gunung, Bu. Gunung. Di gunung. Kenapa tekanan di gunung lebih besar? Karena lebih tinggi, Bu. Kita kaitkan dengan fenomena kardus tadi ya. Di sekitar kita ini ada udara. Ada udara sama seperti kardus. Kalau udara berarti di sekitar kita itu ada partikel-partikel udara. Dari mulai di atas laut atau di pantai sampai ke atmosfer bumi. Itu semua ada udara. Udaranya sama seperti kardus saling bertumpukan sampai atas. Ya, ada yang mulai tahu cluenya? Tekanan di Mulai gunung tahu, itu lebih Bu. besar atau lebih kecil dari di pantai? Lebih Ya, kecil, Satima, silahkan. Bu. Lebih Lebih kecil, Ibu. kecil, Bu. Kenapa lebih kecil? Karena makin tinggi dari permukaan laut itu partikel udara makin sedikit, Bu. Partikel udara yang di atas kita itu semakin sedikit. Makanya tekanan udara di gunung itu lebih kecil dibandingkan di pantai. Jangan keliru ya, jangan mentang-mentang karena di gunung itu tinggi, jadi tekanan udaranya besar. Itu keliru. Tapi yang tekanan udaranya besar itu adalah di pantai. Kasus ini juga sama. Dari pantai kita mulai masuk menyelam ke laut ya. Ada yang bisa pernah menyelam? Biasanya kalau kita menyelam atau penyelam-penyelam profesional ya, ada alat-alat khusus yang harus digunakan. Kenapa mereka harus memakai alat-alat seperti itu kalau menyelam semakin dalam? Karena Karena menurut yang tekanannya pernah semakin besar, menyelam, Bu. tekanannya makin besar, Bu. Tekanannya semakin besar, semakin ke dasar laut lagi, semakin ke dalam laut itu tekanannya akan semakin besar. Ini adalah samaan untuk tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh fluida ke semua pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Persamaan tekanan hidrostatis pH sama dengan rho G H. Rho itu massa jenisnya, H itu kedalaman. Tadi biasanya untuk masalah-masalah tekanan hidrostatis itu diambil di laut atau sungai. Jadi semakin ke dalam berarti tekanan hidrostatisnya akan semakin Besar, Bu. Besar. benar sekali. Tadi selain ada tekanan hidrostatis yang di air, ada juga tekanan hidrostatis dari udara. Biasanya diberi nama tekanan udara atau tekanan atmosfer. Besar tekanan atmosfer itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 Newton meter pangkat min 2 atau biasa dibilang 100.000 Newton per meter kuadrat. Itu untuk tekanan atmosfer. Nah, di sini ada tekanan mutlak.
Ya, kalau tekanan mutlak itu tekanan hidrostatis tadi yang ada di bawah permukaan air laut ditambahkan dengan tekanan udara yang ada di atasnya. Jadi tekanan udaranya itu tidak diabaikan. Jelas sampai sini? Jelas, Bu Bu. Guru, jelas. Sekarang kita bisa lanjut melakukan diskusi dengan membuka LKPD. Ibu sudah share tadi LKPD-nya di grup Telegram ya. Sudah dibuka, Nak? Sudah, Ibu. Coba dikerjakan. LKPD itu terkait permasalahan tadi di atas mengenai kapal selam KRI Nanggala. Sudah, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Di bagian bawah LKPD itu ada latihan soal. Latihan soalnya kalian tunda dulu, nanti dikerjakan di rumah sebagai soal evaluasi. Silahkan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu, belum. Sudah sampai nomor berapa? Sudah selesai, Bu. Jadi di LKPD tadi kami menemukan tentang analisis tentang tragedi dari kapal Nanggala ini. KRI Nanggala ini tenggelam pada kedalaman 830 meter di bawah permukaan laut. Dan kapal ini terbelah menjadi 3 bagian. Kemudian, kenapa tidak dikirim tim evakuasi korban untuk mengangkat korban dan kapalnya? Itu dikarenakan kapal tersebut itu sudah sangat terlalu jauh di dasar laut sehingga tidak mampu dilakukan evakuasi oleh manusia. Diperkirakan nanti kalau dievakuasi oleh manusia, maka yang akan mengevakuasi itu juga akan menjadi korban karena tekanannya yang sangat besar. Itu menurut kami, Bu. Baik, terima kasih Ria. Kita beri aplaus dulu untuk Ria. Ibu, saya mau menambahkan. Oh, boleh Satima. Silakan Satima. Iya, jadi dari hasil di LKPD tadi itu ternyata ketika ditanya berapa kedalaman laut maksimal yang dicapai oleh penyelam, itu ternyata kedalaman laut maksimal yang bisa dicapai oleh penyelam itu adalah 60 meter. Kemudian, bagaimana jika penyelam itu terus menyelam tanpa memperhatikan batas kemampuan tubuh manusia? Yang terjadi adalah penyelam akan mengalami tekanan yang sangat besar sehingga dapat merusak organ tubuh. Gitu. Kenapa badan kapal selam bisa terbelah menjadi 3 bagian? Karena kapal selam mengalami tekanan hidrostatis yang besar sehingga dapat merusak badan kapal. Jadi belahnya itu karena tekanan hidrostatisnya, Bu. Terima kasih Satima, sudah lengkap sekali tadi dari penjelasan Ria dan Satima. Kita beri aplaus dulu untuk Satima. Kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini dan diskusi. Pertama mengenai tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang diakibatkan oleh zat cair, Ibu. Makin dalam, tekanan hidrostatisnya makin besar, Bu. Kesimpulan berikutnya tentang kapal selam KRI Nanggala. Tadi Satimah sudah sempat menyampaikan KRI Nanggala tidak dievakuasi karena Rizky, ada Rizky? Karena kalau misalkan manusia, sedangkan kapal saja yang ada di bawah bisa hancur lebur, Bu. Apalagi kalau manusia yang mau pergi evakuasi, Bu. Jadi makanya sudah tidak bisa dievakuasi lagi karena tekanannya terlalu besar. Terima kasih Rizky atas kesimpulannya. Mau Sekarang bertanya kita dulu, beri... Bu. Iya, silakan Hareva. Mau bertanya apa, Nak? Mau tanya ini, Bu Guru, gravitasi ini kok beda-beda ya, Bu? Ada 9,8, ada juga nanti 10. Ini kenapa beda-beda? Masih di bumi kita kan? Iya, biasanya untuk memudahkan dalam proses perhitungan, di soal-soal memudahkan dengan menggunakan nilai gravitasi itu 10. Tapi untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengenai materi Pascal, materi hukum Pascal, Ibu sudah share di Classroom, nanti kalian baca-baca dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, untuk soal latihan, soal yang ada di LKPD tadi, kalian kerjakan setelah selesai pembelajaran ini, setelah selesai KBM sekolah, kalian kerjakan, kemudian difoto, fotonya dikirimkan di Google Classroom. Jelas, Nak? Baik, Bu. Ria, Ibu minta tolong ditutup dengan doa. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.